Sikap Sintayong usai timnas Indonesia kantongi 2 poin dari tim langganan peserta Piala Dunia. Erick Thohir percepat proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijers. Media Amerika puji timnas Indonesia, laga lawan Bahrain dan Cina jadi penentu. Timnas Indonesia naik 2 peringkat usai tahan imbang Australia, salib Malaysia. Sintayong merasa puas dengan performa anak asuhnya setelah berhasil menahan imbang 2 tim kuat, Australia dan Arab Saudi. Meski banyak media asing memprediksi bahwa timnas Indonesia akan kesulitan melawan kedua tim yang rutin tampil di Piala Dunia, skuad Garuda justru menunjukkan perlawanan yang tangguh dengan hasil 2 kali imbang tanpa kebobolan. Dalam pertandingan pertama melawan Arab Saudi dan yang kedua melawan Australia, Indonesia mampu menjaga gawangnya tetap aman berkat permainan solid dari lini pertahanan yang dipimpin oleh Jai Itzes dan penampilan disiplin di semua lini. Meski belum berhasil mencetak gol, hasil ini menjadi pencapaian yang patut diapresiasi. Sintayong menyatakan bahwa dirinya cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia sejauh ini. Menurutnya perjuangan tim Merah Putih dalam 2 laga ini menunjukkan kualitas permainan yang semakin berkembang, terutama menghadapi tim besar seperti Australia dan Arab Saudi. Meski puas dengan hasil tersebut, Sintayong tetap mengingatkan bahwa jalan menuju putaran final Piala Dunia masih panjang. Selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Namun Sintayong mengaku belum memikirkan strategi untuk menghadapi 2 laga mendatang. Dengan 2 hasil imbang yang didapat melawan tim kuat, optimisme pun semakin tinggi di kubu timnas Indonesia. Para pemain dan pelatih berharap bisa melanjutkan tren positif ini dan terus memperjuangkan kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir memberikan kabar terbaru terkait proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijers. Menurut Erick Thohir proses ini sedang dipercepat agar kedua pemain bisa segera bergabung dan memperkuat skuad Garuda. Awalnya Sintayong menargetkan Mads Hilgers dan Eliano Reijers untuk bermain pada bulan November 2024, tepatnya saat laga penting melawan timnas Jepang pada 15 November. Namun Erick Thohir berharap proses ini bisa diselesaikan lebih cepat, sehingga keduanya dapat membela timnas Indonesia lebih awal. Kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reijers sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir. Salah satu masalah utama yang dihadapi timnas Indonesia adalah efektivitas dalam melakukan serangan balik serta ketangguhan lini pertahanan. Dengan 8 pertandingan kualifikasi yang tersisa, Erick Thohir meyakini kehadiran kedua pemain ini akan membuat timnas tampil lebih solid dan kompetitif. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa proses administrasi naturalisasi sudah mencapai tahap akhir. Menpora dan Mensesnek telah memberikan persetujuan, dan saat ini mereka hanya menunggu tanda tangan dari Presiden. Sintayong menyatakan bahwa kedua pemain tersebut belum bisa bermain pada 2 pertandingan pada Oktober 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga tandang yang cukup berat melawan Bahrain dan Cina. Kedua laga ini diperkirakan akan berlangsung tanpa kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reijers di dalam skuad. Media ternama asal Amerika Serikat memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia setelah tampil impresif dalam kualifikasi Piala Dunia. Indonesia telah mencapai level yang berbeda setelah berhasil menahan imbang 2 tim kuat Arab Saudi dan Australia. Hasil imbang tersebut menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu bermain tanpa rasa takut menghadapi lawan-lawan yang secara peringkat FIFA jauh lebih tinggi.
got facts over tracks. ESPN memuji kemampuan Indonesia untuk tetap kompetitif di lapangan, meskipun ranking mereka tidak setinggi lawan-lawannya. Namun perjalanan timnas Indonesia belum selesai. Pada bulan Oktober 2024 mendatang, Indonesia akan menghadapi dua laga tandang penting melawan Bahrain dan Cina. Kedua pertandingan ini sangat krusial karena hasil dari laga tersebut akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. ESPN menekankan pentingnya meraih kemenangan di kedua laga tersebut. Jika skuad Garuda ingin terus melangkah di kualifikasi ini, 6 poin dari laga melawan Bahrain dan Cina wajib diamankan. Menurut ESPN inilah momen terbaik bagi Indonesia untuk membuktikan diri dan melanjutkan tren positif. Meski secara peringkat FIFA Bahrain dan Cina masih berada di atas Indonesia, ESPN berpendapat bahwa keduanya adalah lawan yang paling mungkin bisa dikalahkan oleh Indonesia. Kemenangan di laga ini akan menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam kualifikasi. Setelah menghadapi Bahrain dan Cina, tantangan semakin berat bagi timnas Indonesia. Pada bulan November mereka dijadwalkan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Meraih kemenangan dalam laga ini tentu jauh lebih sulit karena kedua tim tersebut memiliki ranking FIFA yang jauh lebih tinggi. Namun ESPN percaya bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi di pertandingan sebelumnya memberikan kepercayaan diri bagi Indonesia. Ini membuktikan bahwa skuad Garuda mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia. Meskipun tampil cukup solid dalam dua pertandingan terakhir, ESPN percaya bahwa timnas Indonesia masih memiliki ruang untuk terus berkembang. Mereka menyebutkan bahwa peluang Indonesia untuk bersanding dengan tim-tim kuat di Asia semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia kembali menunjukkan peningkatan performa dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Usai menahan imbang Australia 0-0, Indonesia berhasil memperbaiki posisi di ranking FIFA. Dalam laga yang berlangsung ketat tersebut Martin Paes tampil gemilang. Ia melakukan beberapa penyelamatan krusial yang membantu Indonesia mempertahankan hasil imbang. Penampilan impresif ini menjadi salah satu faktor penting yang membuat Indonesia sukses menahan serangan Australia. Berkat tambahan 1 poin dari hasil imbang melawan Australia, Indonesia mendapatkan tambahan 8,5 poin FIFA. Hal ini membuat peringkat Indonesia naik 2 posisi di ranking FIFA, dari peringkat 132 menjadi 129 dengan total 1.124 poin. Kenaikan ini sekaligus membawa timnas Indonesia kembali melampaui Malaysia, yang sebelumnya sempat menyalip Indonesia setelah kemenangan mereka atas Lebanon. Saat ini Malaysia berada di peringkat 131 dengan total poin 1.117. Hasil ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi timnas Indonesia, mengingat persaingan ketat antara kedua negara di level sepak bola internasional. Di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia masih menempati peringkat keempat dengan raihan 2 poin dari 2 laga. Meski belum mencatatkan kemenangan, hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing. Dengan 2 poin yang telah diraih, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Tantangan selanjutnya bagi skuad asuhan Shin Tae-yong adalah meraih kemenangan pada laga-laga berikutnya. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang akan menjadi penentu bagi Indonesia. Tambahan poin dari pertandingan ini tentunya juga memberikan dorongan moral bagi timnas Indonesia. Meskipun hanya bermain imbang, performa timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir patut diapresiasi. Kedua tim tersebut dikenal sebagai kekuatan besar di Asia, namun Indonesia mampu menunjukkan performa bertahan yang solid dan disiplin. Martin Paes sebagai penjaga gawang menjadi sosok yang berperan penting dalam hasil imbang melawan Australia. Penampilannya yang luar biasa membuat lini pertahanan Indonesia sulit ditembus. Dengan hasil positif ini timnas Indonesia semakin optimis untuk melanjutkan tren baik mereka di laga berikutnya. Kenaikan peringkat FIFA ini juga menjadi bukti bahwa skuad Garuda bisa terus berkembang.